kemudian pilih di mana projectnya tadi akan disimpan, di folder mana, silakan. Mau disimpan di mana silakan. Ya, boleh tes, kemudian save. Kemudian klik OK. Nah, itu memasukkan data kita. Boleh diklik. Nah, ada read from file. Nah, kita cari data kita tadi di mana. Untuk WPLS, datanya itu harus disimpan dalam Excel, tapi formatnya CSV ya, CSV atau CSV, atau juga dalam bentuk TXT. Ini saya dalam ini ya, TXT boleh. Pengetahuan itu saya ukur dengan 6 indikator juga. Kemudian kepatuhan ini saya ukur dengan 6 indikator, dan begitu juga dengan kesadaran. Ini contoh aja ya. Jadi pengaruh, misalnya pengaruh persepsi masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak misalnya. Nah, berarti variabel X-nya adalah apa? Persepsi masyarakat, pengaruh persepsi masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Berarti variabel laten X-nya persepsi dan pengetahuan, sementara variabel Y-nya kepatuhan. Nah, kalau misalnya nanti saya bikin pengaruh persepsi masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak yang dimediasi oleh kesadaran masyarakat, berarti ada variabel mediasinya berupa kesadaran masyarakat. 6 indikator, ada indikator 1, 2, 3, 4, 5, begitu juga dengan pengetahuan masyarakat. Nah, setelah buka data tadi, kita langsung ke next aja yang ini, next bawah, finish. Nah, oke. Jadi ini raw data kita, bisa dilihat ada 100, kalau kita sampai ke bawah ada 100 responden yang kita teliti. Kalau ke bawah nih ya, datanya sampai 100. Jadi ada 100 responden yang kita teliti. Kemudian ada masing-masing indikator dari masing-masing variabel persepsi, pengetahuan, kepatuhan, dan kesadaran. Setelah itu, kalau datanya yang mau kita pakai ini sudah benar, tinggal kita klik yes. Oke. Nah, setelah step yang kedua, kita masuk ke step yang ketiga. Boleh diklik step 3. Nah, di step ketiga nanti kita akan melihat apakah ada data yang terlewat, apakah ada kolom-kolom yang mungkin kosong. Nah, datanya tetap bisa dipakai, kalau tidak salah saya itu minimal 15, maksimal 15% yang kosong, kalau tidak salah ya. Itu bisa dicari referensi masing-masing, bisa dipakai kalau dia 15% datanya yang kosong. Boleh di free process data. Nah, di sini dia akan membaca datanya. Jadi di sini tidak ada nilai yang kosong. Jadi semuanya tadi berarti data dari masing-masing indikator semuanya terisi. Kemudian kolom dengan zero variance font juga tidak ada. Kemudian tidak ada kolom dengan namanya yang diokekan. Nah, ini oke ya, oke. Kemudian yes. Nah, lanjut ke proses yang keempat. Define SEM model. Nah, ini mulai proses yang keempat ini baru kita akan menggambarkan dari SEM PLS atau model PLS kita yang akan kita buat. Boleh? Nah, misalnya tadi kan pengaruh persepsi masyarakat dan apa tadi? Dan persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak. Berarti ada 2 variabel X dan 1 variabel Y. Caranya yang pertama kita laten
Coba klik latent variable option, create latent variable. Jadi kita membuat variabel yang pertama, klik saja di mana aja, klik. Nah, di sini nama labelnya, nama latent variable. Misalnya tadi yang pertama itu persepsi, boleh diklik, ditulis di sini first. Kan ada 6, dimasukkan semuanya ke sini. Yang 6, persepsi 1, add 1-1. Kalau di bawah PLS dia 1-1. Di ini sampai 6. Reflektif. Jadi persepsi ini merupakan cerminan dari indikator-indikator ini tadi. Jadi ketika persepsi ini berubah, maka kemungkinan indikatornya juga akan berubah. Maka reflektif, oke. Save di atas. Save latent variable. Ini variable option, create latent variable. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bisa lebih. Berbeda sama smart. Kalau smart itu boleh panjang nama variabelnya. Tapi kalau di sini kita cuma dibatasi sampai 8 karakter. Oh tadi belum save. Nah, ini. Kemudian satu variabel lagi. Baru persepsi dan pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan pengetahuan ke kepatuhan. Pilih direct link option. Jadi di atas ini create direct link. Nah, dikliknya ke variabel yang X, klik. Kemudian arahkan kursornya ke Y. Oh, coba. Mungkin tadi double klik mungkin. Kemudian ke pengetahuan sekali aja. Baru arahkan ke kepatuhan. Save model and close. Nah, sudah selesai sampai ke tahap kelima. SEM analisis ini dia baru akan mengolah data dummy data kita tadi. Hasil data yang kita kumpulkan untuk variabel persepsi kepatuhan berarti nilai betanya 0,34, p-value-nya berarti di bawah 0,01. Berarti kalau kita pakai 5% tingkat kesalahannya, berarti ini sudah bisa dibilang signifikan pengaruh persepsi terhadap kepatuhan karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi dia sudah signifikan. Kemudian yang ini juga p-value-nya juga signifikan, betanya sudah kelihatan. Nah, apakah sampai